1 Teologi semester 6 di STT GKS Lewat. Mari kita mengenal GKS Jemaat Premadita. Jemaat Premadita ini terletak di Klasis Mahu Karera, Desa Premadita, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur. Pada awalnya GKS Jemaat Premadita oleh wilayah pelayanan GKS Jemaat Ngungi yang dimekarkan pada tanggal 12 Desember 2017. Hal ini dilakukan karena wilayah pelayanan GKS Jemaat Ngungi yang sangat luas dari Pospi Prepajurung, Cabang Kawalung, Cabang Okakehuk, Cabang Kamutuk Tanah, Pusat Ngungi, Cabang Rumba Parotu, Cabang Ananjaki, Cabang Lalindi, Cabang Kambahika, Cabang Tandulawara, Cabang Tanarong, dan Pospi Katundu. 12 tempat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Peter Mutromo STH dan dibagi menjadi 2 wilayah. Wilayah yang pertama dimulai dari Pospi Prepajurung sampai Cabang Ananjaki, dan wilayah yang kedua dimulai dari Cabang Lalindi sampai Pospi Katundu. Berdasarkan latar belakang GKS Jemaat Ngungi yang sangat luas dan hanya memiliki seorang pendeta, sedangkan perkembangan jemaat sangat pesat dari hari ke hari, maka dari wilayah 2 yaitu Cabang Lalindi, Cabang Tundulawara, Cabang Kambahika, Cabang Tanarong, dan Pospi Katundu mengajukan permintaan untuk mekar dengan tujuan mempersempit wilayah pelayanan sehingga wilayah pelayanan memadai dan bisa dijangkau demi peningkatan mutu iman jemaat. Berdasarkan pergumulan tersebut, maka 5 tempat pelayanan di wilayah 2 ini ingin mekar dari Jemaat Ngungi. Sebagai tindak lanjut keinginan ini, pada rapat lengkap di Pospi Prepajurung pada tanggal 18 sampai 20 April 2016 memasukkan usul mekar, dan usul itu diterima. Dengan usulan yang diterima, jemaat calon mekar mulai membentuk panitia pemekaran dan pendampingan pendeta pada tanggal 24 Oktober 2016, dan yang menjadi ketua waktu itu ialah Bapak almarhum Buyadar. Setelah itu jemaat calon mekar membuat surat permohonan ke Klasis Mahu Karera. Lewat surat permohonan ini, Klasis mendukung. Klasis menyarankan untuk segera mengadakan klasis kontrakta yang dihadiri oleh BPMK. Klasis kontrakta membuat tim visitasi untuk memeriksa calon mekar apakah layak atau tidak. Adapun nama-nama calon pendeta jemaat calon mekar yakni Ibu Vikaris Solvina Lica Kolambani MSI, Ibu Vikaris Bestari Awang STH, dan Ibu Vikaris Trofina Hananggu Jawa STH. BPMJ mempercayakan kepada Klasis Mahu Karera untuk menetapkan layak atau tidak atas laporan tim visitasi. Klasis kontrakta yang diperpanjang menetapkan bahwa jemaat calon mekar itu layak untuk mekar berdasarkan laporan tim visitasi atas kelayakan calon mekar. Sebagai tindak lanjut, panitia membuat surat panggilan untuk ketiga calon pendeta. Ketiga calon pendeta yang ditetapkan menerima panggilan sebagai calon pendeta bakal mekar dan bersedia mengikuti segala proses yang ditetapkan. Panitia pun membuat jadwal penetapan khotbah perkenalan 3 minggu berturut-turut. Setelah itu dilanjutkan pemilihan dengan menggunakan surat suara bertanda gambar calon. Hasil akhir dari pemilihan tersebut memperoleh suara terbanyak ialah calon nomor 3 atas nama Ibu Vikaris Trofina Hananggu Jawa STH, dan panitia pun mengatur jadwal penjemputan calon yang terpilih. Maka calon yang terpilih pun dijemput pada hari Selasa tanggal 12 September 2017, serta jadwal pemekaran dan pendampingan pendeta ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2017. Setelah itu pemekaran dan pentabisan pendeta pun berlangsung sesuai dengan tanggal yang ditetapkan, dan jemaat yang baru mekar ini dinamai GKS Jemaat Premadita dengan wilayah pelayanan sebagai berikut, yaitu Pusat Tandulawara, Cabang Lalindi, Cabang Kambahika, Cabang Tanarong, dan Pospi Katundu. Program-program pelayanan GKS Jemaat Premadita seperti yang terlampir di bawah ini ya. Dan ada pun kegiatan-kegiatan pelayanan yang saya lakukan selama GKS Premadita, yaitu memimpin pada minggu sebanyak 4 kali,
kelas atau Jumat, maka mereka meminta timba hingga pada hari Sabtu malam. Dan ibadah party ini tidak hanya dihadiri oleh tuan rumah atau yang menjadi alamat PA rumah tangga, tetapi juga dihadiri oleh tetangga-tetangga, keluarga, dan juga majelis jemaat Premadia. Dan juga saya mengajar anak sekolah minggu di pusat, dan juga ada PA komisi anak dan remaja yang dilakukan setiap hari Rabu. Setelah itu saya juga memimpin ibadah pemuda yang dilakukan setiap hari Sabtu, dan saya bersama mentor juga saya mengunjungi orang sakit. Dan tidak hanya itu, kami juga mahasiswa praktik bersama mentor mengikuti ibadah pengibumian dan juga menghibur yang berduka cita. Bersama mentor mengikuti evaluasi mahasiswa praktik di Ngong, dan ini momen ibadah perpisahan mahasiswa. Usul dan saran: 1. Memiliki kesadaran dalam mengikuti ibadah minggu. 2. Perlunya membangkitkan kembali program PA majelis untuk memperlengkapi majelis jemaat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka yang diembankan kepada mereka. Refleksi teologis: menjadi seorang pelayan atau hamba Tuhan memang bukan hal yang mudah, karena ada tanggung jawab yang besar yang kita pikul. Oleh sebab itu, menjadi seorang pelayan haruslah selalu siap sedia dalam situasi dan kondisi apapun, dan selalu menjadi teladan dan terang bagi siapapun, karena kita dilihat dari berbagai sisi yang walaupun terkadang ketika kita menjadi pelayan, kita juga mengalami yang namanya capek, lelah, lemah, tetapi kita terus mengingat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan.